Cek. Halo sobat nih, kita gas lagi dah dalam profilnya. Dan seperti biasa, yang mau ngasih gue kopi bisa banget lah baca di deskripsi. Dan yang lainnya juga tolong dibantu like dan juga komen aja, supaya bisa upload lancar terus. Yuk langsung aja kita gaskan lagi. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Saat ini Lee Seok-gi dia telah berhasil mengalahkan penjaga tempat pertama, gerbang pertama. Dan di sini Lee Seok-gi dia nggak menyangka kalau ternyata orang tua ini dia adalah seorang master yang sebelumnya ada di rank 9. Dan untuk orang tua ini dia juga setelah kalah dia pun memberikan harta pusakanya kepada Lee Seok-gi. Siapa tahu Lee Seok-gi nantinya di masa depan bisa menemukan pewaris untuk dirinya. Dan untuk Lee Seok-gi tentunya dia pun menerima ini semua karena ini memang sangat amat cocok untuk Dongli. Walaupun memang nggak cocok untuk dirinya, tapi setidaknya untuk Dongli mungkin saja ini sangat amat cocok. Mengingat Dongli memiliki atribut angin yang sama dengan orang tua itu. Dan setelahnya akhirnya Lee Seok-gi dia pun melihat portal yang ada di depan sana. Dan itu membuatnya pun berpikir kalau sepertinya itu adalah langkah gerbang yang selanjutnya. Dan di sini Lee Seok-gi dia pun tahu kalau dia harus melalui tempat itu. Dan di sini Lee Seok-gi dia juga berpikir untuk murid-muridnya yang lainnya mungkin saja mereka ada di akhir dari tempat ini. Pikir dari dirinya. Maka dari itulah di sini Lee Seok-gi dia pun mulai menaiki anak tangga. Tapi ketika langkah pertama tekanannya kuat, tekanan gravitasinya sangat kuat hingga membuat Lee Seok-gi dia nggak menyangka kalau ternyata penghalangnya ini luar biasa edan. Namun di sini Lee Seok-gi sembari menaiki anak tangga, dia pun juga berpikir dan penasaran pula siapa yang menjebak jiwa dari Pak Tua yang sebelumnya sampai 10.000 tahun, yang tentunya itulah sebuah permainan kanak-kanak, pikir dari Lee Seok-gi. Dan kini Lee Seok-gi dia pun mulai memasuki portal itu. Tapi ketika melihat Lee Seok-gi telah memasuki portal, di sini sosok bayangan yang sebelumnya mengintip dari jauh dia pun keluar. Dia keluar dari area persembunyiannya dan dia juga merasakan tekanan gila yang sebelumnya dilakukan oleh Lee Seok-gi dan juga Pak Tua yang sebelumnya. Auranya sungguh sangat mengerikan hingga membuatnya jadi sesak napas. Tapi dia juga tahu kalau saat ini dia mendapatkan sebuah tugas dari masternya untuk menangkap dua gadis yang ada bersama dengan Lee Seok-gi sebelumnya. Dan dia mendapatkan perintah mutlak dan dia harus melakukannya. Walaupun dia juga tahu mungkin saja dia akan berakhir di tempat ini, nggak masalah selama dia menjalankan tugas yang diberikan oleh masternya. Namun melihat Lee Seok-gi yang telah berjalan masuk sebuah portal membuat orang ini dapat mencoba untuk dapat mengikuti jalan yang sebelumnya dilalui oleh Lee Seok-gi. Dan ketika dia baru aja naik di tangga kedua, dia pun merasakan tekanan yang gila, tekanan yang sebelumnya dirasakan oleh Lee Seok-gi. Dan itu membuatnya pun bingung bagaimana mungkin tekanan ini dapat menekan dirinya, padahal dirinya ada di rank 6 puncak. Dan itu tentunya membuatnya pun bingung bagaimana mungkin dia tertahan sampai seperti ini. Dan dia juga berpikir kenapa Lee Seok-gi terlihat baik-baik saja sedangkan dirinya tertekan sampai sejauh ini. Dan karena memang tekanannya terlalu kuat, membuat orang ini dia hanya bisa memaksa naik dengan cara merangkak. Karena dia nggak bisa berdiri, dia harus merangkak. Dia nggak peduli apa yang harus dia lakukan selama dia harus menjalankan tugas yang diberikan oleh masternya. Hingga pada akhirnya dia pun berhasil menaiki anak tangga. Tapi ketika dia sampai di puncak, dia berhadapan dengan Lee Seok-gi yang tentunya membuatnya pun bingung kenapa Lee Seok-gi ada di hadapannya. Bukankah sebelumnya Lee Seok-gi telah masuk? Namun untuk Lee Seok-gi dia pun tahu kalau dia dibuntuti oleh orang ini. Dari tadi dia dibuntuti dan sekarang siapa kau dan kenapa kau ingin menangkap dua murid dari sekteku? Apakah kau memiliki sebuah niat buruk? Ucap dari Lee Seok-gi. Dan di sini Lee Seok-gi dia juga bertanya, kau sebelumnya mengatakan tentang Raja Iblis. Siapa yang kau maksud? Ucap dari Lee Seok-gi. Namun di sini untuk pria ini dia pun berpura-pura kalau apa yang diucapkan oleh Lee Seok-gi adalah sesuatu yang salah dengar. Dan dia mengatakan sepertinya kau salah paham, ucap dari pria ini. Walaupun memang berbeda, di dalam hati dia pun mengatakan kalau dirinya benar-benar terhina. Dia nggak menyangka kalau ternyata penguntitan yang dia lakukan diketahui oleh Lee Seok-gi dan benar-benar mencoreng harga dirinya sebagai seorang ahli untit. Waduh. Tapi di sini dia juga tahu kalau dia harus menghadapi Lee Seok-gi dan dia berniat untuk mengambil sebuah aksi. Tapi ketika dia mau melakukan Lee Seok-gi lah yang duluan mengambil sebuah aksi, di mana Lee Seok-gi dia mengambil kedua lengan dari pria ini. Dan untuk Lee Seok-gi dia juga mengatakan kau berpura-pura lemah, berpura-pura ramah, tapi nyatanya kau ingin menyerang, ya kan? Ucap dari Lee Seok-gi. Dan sekarang
Apakah kau pikir aku tidak tahu niat burukmu itu? Namun di sini untuk pria ini dia pun mengatakan jika saja Luciagi memang ingin menyingkirkan dirinya maka lakukanlah sekarang. Tidak perlu banyak bicara lagi. Luciagi cepat lakukanlah, ujar dari orang tua ini. Dan dia juga mengatakan cepat atau lambat Luciagi juga akan berakhir di tangan dari masternya. Yang membuat Luciagi sepertinya orang ini memang sedikit punya nyali pula. Berani menantang rupanya, ujar dari Luciagi. Dan di sini Luciagi dia pun akan menggunakan pria ini sebagai umpan untuk memancing tuanmu keluar, ujar dari Luciagi. Dan kini Luciagi dapat menangkap, menyegel kultivasinya dan juga akan menjadikan orang ini sebagai umpan nantinya. Tapi sekarang kau berhentilah dan diamlah di tempat itu, ujar dari Luciagi yang kini dia menyegel dan menaruhnya di ujung tembok sana. Dan setelah ini semua selesai, maka Luciagi akan kembali mengambil umpan miliknya. Dan setelahnya kini Luciagi dia pun barulah benar memasuki portal yang sebelumnya. Dan ketika Luciagi dia memasukinya, dia pun melihat kalau ternyata ini di mana. Namun Luciagi dia juga melihat kalau sepertinya ini adalah sisa-sisa dari sekte kuno yang sebelumnya. Namun di sini ketika Luciagi dia berjalan mendekati lebih dalam lagi, dia pun melihat kalau banyak sekali skill-skill seni bela diri yang dimiliki oleh sekte ini yang membuat Luciagi sepertinya banyak harta karun juga. Dan ketika Luciagi dia mendeteksi dengan bantuan dari sistem, ternyata skill seni bela diri yang ada di tempat ini cuman tingkat C dan juga D. C dan juga D, nggak ada yang lebih. Paling banter ya C+, yang membuat dirinya ini buat apa C+? Buat apa gunanya? Ini sampah semua, ucap dari Luciagi yang nggak menyangka kalau ternyata sekte kuno barang-barangnya jelek-jelek, ucap dari dirinya. Sungguh sangat memalukan mengumpulkan sampah-sampah nggak berguna kah? Ucap dari Luciagi. Namun di sini Luciagi ketika dia berjalan lebih dalam lagi, dia melihat sebuah patung besar tepat di hadapan dari dirinya. Dan itu terlihat seperti patung Buddha, patung bermata tiga. Apakah mereka mesembah patung ini kah? Ucap dari Luciagi. Tapi apa yang diucapkan oleh Luciagi langsung dibantah oleh seseorang, di mana orang itu mengatakan kalau mereka tidaklah menyembah patung ini, yang tentunya hal itu menarik perhatian dari Luciagi. Siapa itu? Ucap dari Luciagi. Dan kini muncullah sekumpulan asap tepat di hadapan dari Luciagi, dan asap itu berubah menjadi sosok pria tua, di mana dia mengatakan kalau sosok yang ada di belakang ini adalah leluhur pendiri sekte Tongtian, ucap dari orang tua ini. Namun untuk Luciagi melihat pria tua ini ada di hadapannya membuatnya pun bertanya siapa orang tua ini sebenarnya, ucap dari Luciagi. Dan untuk orang ini dia pun mengatakan kalau dirinya adalah master sekte Tongtian saat ini, Zhao Deji. Di sini pria tua ini dia juga mengatakan kepada Luciagi, setelah Luciagi bertemu dengan dirinya, bukankah Luciagi harusnya berlutut dan memberi hormat kepada dirinya? Namun untuk Luciagi tentunya dia nggak akan mungkin mau berlutut di hadapan orang lain, di mana dia mengatakan dan hanya menundukkan kepadaan sedikit dan mengepalkan tinju dan memberikan sebuah salam. Aku adalah Luciagi, master dari sekte Mo, ucap dari Luciagi. Di sini Luciagi dia juga tahu kalau orang tua ini dia memiliki karakteristik yang berbeda dengan pria tua yang sebelumnya itu. Bahkan untuk pria tua ini dia jauh lebih sombong. Namun untuk orang tua ini dia pun mengatakan sekte Mo, aku tidak pernah mendengarnya, ujar dari orang tua ini. Dan dia mengatakan kalau Luciagi hanyalah seekor semut di hadapan dari dirinya. Maka seekor semut menyembah, memberikan hormat, berlutut di hadapan sebuah purnama adalah sesuatu yang wajar, ujar dari orang tua ini, yang membuat Luciagi dia nggak peduli dengan itu semua. Di sini Luciagi dia juga bertanya kepada orang tua itu, apakah orang tua ini tahu ada tahun berapa sekarang? Tapi untuk orang tua ini dia nggak peduli dengan itu semua, karena itu hanyalah urusan bagi para semut. Namun ya sudahlah, karena orang tua ini tidak mau menjawab, Luciagi lah yang mengatakannya, di mana dia mengatakan kalau saat ini sudah 10.000 tahun lalu sejak sekte Tongtian punah, ujar dari Luciagi. Dan harusnya orang tua seperti dirimu, sisa-sisa jiwa sepertimu juga harusnya punah sejak lama, ujar dari Luciagi. Yang tentunya hal itu tidak mungkin dapat diterima oleh orang tua ini, yang membuat orang tua ini dia pun marah dan dia pun melepaskan auranya yang membuat istana ini, sekte ini bergetar. Namun melihat dan juga merasakan aura spiritual yang dilepaskan oleh orang tua ini membuat Luciagi dia pun mengatakan, wow, aku mencium aroma iblis daripada dirimu, ujar dari dirinya. Dan sepertinya kau adalah orang yang berbeda. Dan sepertinya orang tua yang sebelumnya telah tersegel ini pasti adalah ulah dari dirimu kan, yang tidak membiarkannya bereinkarnasi, ujar dari Luciagi. Dan
Hal itu pun tidak dibantah oleh orang tua ini. Namun tiba-tiba aja di sini orang tua ini dia bagian wajah sebelah kanannya bertransformasi menjadi makhluk yang membuat Lee Seok-gi menyadari kalau sepertinya wow. Orang tua ini berbeda daripada orang tua yang sebelumnya. Dan hal itu benar karena orang tua ini setengah wujudnya berubah menjadi makhluk aneh. Dan dia juga mengatakan kalau apa yang dia lakukan bersatu dengan Demonic Beast itu seperti Emperor King. Dia hanya mengikuti jalan yang dilalui oleh Emperor King hingga membuat tubuhnya bersekongkol dengan para iblis. Dan tanpa pengorbanan dirinya juga, maka Tian Xuan tidak pernah ada. Ucap dari orang tua ini yang memancarkan energi yin yang sangat-sangat kental dan juga dingin, yang membuat Lee Seok-gi dia pun menyadari kalau sepertinya orang tuanya sangat terlalu terobsesi. Dan untuk orang tua ini dia pun mengatakan obsesi. Apa itu obsesi? Dia nggak tahu. Tapi untuk Lee Seok-gi, ya udahlah, nggak penting juga. Namun di sini Lee Seok-gi dia juga mengatakan kalau di tempat ini memancarkan energi yang sangat amat kuat. Dan sepertinya ini dulu ada sebuah medan perang dan korbannya juga pasti sangat amat banyak hingga berkumpul energi di tempat ini. Dan patung yang ada di ujung sana menyerap semua energi yin itu. Bahkan bukan cuman energi yang ada di tempat ini saja, tapi energi yin ratusan mil dari tempat ini juga diserap oleh patung itu. Dan ini semua dilakukan demi apa? Apakah kau ingin melakukan sebuah reinkarnasi menggunakan tubuh baru itu? Ucap dari Lee Seok-gi. Dan hal itu pun tidak dibantah oleh orang tua ini, di mana dia mengatakan seekor semut hanyalah seekor semut. Tapi di sini untuk orang tua ini dia juga mengatakan kalau teratai yang ada di tempat ini, di patung itu bukanlah teratai biasa, yang membuat Lee Seok-gi dia pun mengatakan, oh baiklah aku mengerti. Dan jika aku tidak salah menebak, yang berdiri di hadapanku bukanlah Master Sekti Zhou Deji, tapi makhluk Demonic Beast kuno yang telah berkontrak dengan dirinya. Dan kau ingin berreinkarnasi. Ucap dari Lee Seok-gi. Dan hal itu pun tidak dibantah oleh orang tua ini. Dan apakah Lee Seok-gi akan bisa menang menghadapi orang tua ini? Akan kita bahas di part lanjutannya aja. Dan sampai jumpa di part lanjutannya. Bye. Thank you. Soalnya kalau gue lanjutkan sekarang nanti pas lagi duel gantung, nggak seru. Nah itu aja untuk part kali ini. Sampai jumpa. Bye. Thank you.